Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan pembahasan dari tema 4 pada subtema yang pertama. Anak-anak, siapkan pulpena dan alat tulisnya. Ibu akan mulai dari pembahasan untuk pembelajaran pertama, ya, untuk materi IPA. Nomor 1, apakah menjaga kelestarian sumber daya alam penting bagi kehidupan di masa datang? Ya, sangat penting ya anak-anak, karena sumber daya alam ini menyimpan berbagai macam manfaat yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama dan dapat digunakan oleh generasi yang akan datang. Kemudian soal yang kedua, berilah 2 contoh usaha melestarikan sumber daya alam di sekitar rumah dan sekolahmu. Contohnya di rumah, menanam tanaman di depan rumah, membersihkan sampah, dan menyiram tumbuhan dengan rutin. Sedangkan di sekolah, contohnya membuang sampah pada tempatnya, tidak merusak atau menginjak tumbuhan, kemudian mengikuti jadwal piket secara rutin dan menanam tumbuhan di sekitar sekolah. Ya, anak-anak tidak perlu tuliskan semuanya, cukup salah satunya saja. Kemudian yang ketiga, tulislah langkah untuk memulihkan ketersediaan air tanah di hutan yang gundul. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon-pohon di daerah hutan yang gundul. Di halaman 5, tentang mengulas isi buku sastra. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan ulasan? Ulasan adalah mengulas isi bacaan, mencakup, memberi penjelasan satu persatu hal yang dibahas dalam buku. Kemudian memberi penilaian atau juga bisa memberi pendapat terhadap buku yang sudah dibaca. Nah, apa saja yang dapat diulas dari sebuah buku sastra? Yang pertama, data buku, meliputi judul penulis, penerbit, jumlah halaman, dan tahun buku diterbitkan. Berikutnya, inti cerita. Kemudian yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut, dan yang keempat, kelebihan serta kekurangan dari buku. Nomor 3, bacalah cerita pada halaman 6 dari buku pulpena kalian. Nah, pada bacaan itu, tentukan sifat tokohnya. Nah, dari bacaan di halaman 6 tersebut, ada tokoh yang bernama Dewi Galuh Ajeng. Sifatnya kurang terpuji karena selalu iri dan ingin menang sendiri. Sedangkan tokoh yang kedua adalah Chandra Kirana. Sifatnya terpuji karena rajin, suka menolong, dan baik hati. Berikutnya untuk muatan PKN di halaman 9. Ya, nomor 1 ada cerita tentang Benny dan Jonas yang ingin mengajak Dedi bermain sepak bola. Ketika melewati masjid di dekat rumah Dedi, mereka melihat Dedi sedang beribadah. Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan oleh Benny dan Jonas? Ya, sebaiknya Benny dan Jonas menunggu Dedi selesai melakukan ibadahnya dan juga tidak menimbulkan keributan atau kegaduhan. Soal kedua, saat jam istirahat, Fitri dan teman-temannya pergi ke kantin untuk membeli makanan. Fitri dan temannya duduk bersama di meja makan. Sebelum makan, apa yang harus dilakukan Fitri dan teman-temannya sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila? Nah, yang harus mereka lakukan adalah mereka berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Yang ketiga, tuliskan 3 sikap yang menunjukkan pengamalan sila pertama. Contohnya, berdoa sebelum makan, rajin melaksanakan ibadah,
mengerjakan tugas saat ujian dengan jujur, bertoleransi dengan teman yang berbeda agama, dan mempersilahkan teman untuk beribadah. Berikutnya, ada halaman 11 untuk muatan bahasa Indonesia. Nah, nomor 1. Ini anak-anak bisa baca bacaannya di halaman 10. Bacaan tentang peternak ayam yang baik hati. Pak Nardi memiliki peternakan ayam yang cukup besar. Peternakan ayam Pak Nardi terletak jauh dari perkampungan penduduk. Ayam yang dipelihara Pak Nardi termasuk ayam petelur. Pak Nardi memiliki banyak pegawai yang membantunya dalam memelihara ternak. Ada pegawai yang bernama Pak Teguh. Dia bertugas memberi makan ayam. Ada juga pegawai yang bernama Pak Arga. Dia bertugas membersihkan kandang ayam. Pak Teguh dan Pak Arga termasuk pegawai yang rajin. Pak Nardi selalu ramah menyapa pegawainya. Pak Nardi juga selalu menolong pegawainya yang kesusahan. Misalnya, Pak Nardi pernah membantu Pak Teguh ketika ia harus membayar sekolah anaknya. Pak Arga juga pernah dibantu oleh Pak Nardi ketika anaknya sakit dan masuk rumah sakit. Nah, soal pertama, ada berapa tokoh yang terlibat dalam cerita yang berjudul Peternak Ayam yang Baik Hati? Ada 3. Yang pertama, Pak Nardi. Yang kedua, Pak Teguh. Dan Pak Arga. Nomor 2, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh utama? Tokoh utamanya adalah Pak Nardi, ya, karena beliau yang diceritakan dari awal sampai akhir dan merupakan sentral dari atau pusat dari cerita pada bacaan ini. Bagaimana sifatnya? Sifatnya ramah, baik hati, dan suka menolong. Nah, siapakah tokoh yang berperan sebagai tokoh pembantu? Yaitu Pak Teguh dan Pak Arga. Sifat mereka sama-sama rajin. Nah, yang keempat, mengapa Pak Nardi memiliki sifat yang baik hati? Nah, karena Pak Nardi ini suka membantu orang lain, yaitu di sini membantu pegawainya ketika mengalami kesulitan. Nah, kemudian anak-anak perhatikan di halaman 12. Nah, sebelumnya Ibu sudah jelaskan ketika kita pertemuan di sekolah tentang menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Di sini sumber daya alamnya sungai dan laut. Nomor 1, tuliskan hal yang dapat mencemari sungai. Misalnya limbah industri, limbah deterjen, kemudian racun untuk menangkap ikan. Nomor 2, tulislah 3 dampak pencemaran sungai bagi manusia. Yang pertama, sungai bisa berubah menjadi hitam. Kemudian yang kedua, mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Yang ketiga, terjadi eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah berlebihnya kadar zat kimia di dalam air. Nomor 3, bagaimana cara mencegah kerusakan sumber daya alam akibat pencemaran di sungai? Caranya, tidak membuang sampah makanan, tidak menggunakan bahan peledak, kemudian melakukan kegiatan pembersihan dan pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai. Nah, yang keempat, sebutkan ciri-ciri sungai yang tercemar karena terjadinya eutrofikasi. Nah, cirinya terjadi penumpukan zat kimia dari limbah seperti deterjen, pestisida, dan limbah pabrik. Nah, biasanya air sungai ini akan berubah menjadi hitam. Cara pemulihannya yaitu melakukan pengolahan limbah cair yang mengandung zat kimia berbahaya. Kemudian melakukan pengerukan dan penetralan zat kimia di air. Nah, di halaman 19, kita kemarin sudah membahasnya di sekolah bersama-sama. Ibu akan kembali menjelaskan di halaman 19 tentang jenis pekerjaan. Ya, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait.
Nomor 1, jenis pekerjaan dari gambar A adalah petani. Tugasnya menanam berbagai macam makanan pokok, misalnya padi, kemudian menanam sayuran. Kemudian yang kedua, jenis pekerjaan pada gambar A bisa juga peternak, memelihara dan mengambil bagian yang bermanfaat dari hewan ternak. Dan yang ketiga, pekebun, yaitu menanam bermacam-macam buah dan pepohonan. Pada gambar yang B, jenis pekerjaan yang terdapat pada lingkungan B, pertama nelayan untuk menangkap ikan, kemudian penjaga pantai, tugasnya adalah mengawasi orang-orang yang sedang berenang di pantai. Kemudian ada juga pekerjaan sebagai petani garam, yaitu tugas yang dilakukan membuat garam dari air laut yang dikeringkan, dijemur. Nah, pada nomor 2, tulislah nama tempat pekerjaan yang sesuai pada kotak yang tersedia. Pada gambar pertama, pekerjaannya adalah petani. Lokasi pekerjaannya di pedesaan atau di sawah. Pada gambar kedua, ini ada gambar peternak ya. Nah, lokasinya di peternakan, bisa juga di pedesaan. Yang ketiga itu gambar seorang guru, lokasi pekerjaannya di sekolah, bisa di perkotaan, bisa juga di desa. Kemudian nama pekerjaan yang keempat yaitu karyawan, lokasinya ini di kantor yang bertempat biasanya di daerah perkotaan. Di halaman 20 hingga halaman 21. Nah, anak-anak silakan baca terlebih dahulu bacaan di halaman 20 tentang liburan Arya di kampung halaman. Nah, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Nah, tokohnya adalah Arya dan ayah Arya. Nomor 2, bagaimana perilaku dari tiap tokoh cerita tersebut? Arya, dia memiliki sifat ingin tahu, dan ayah sifatnya adalah baik, sabar, dan berwawasan luas. Nomor 3, apa konflik yang terjadi di dalam cerita tersebut? Konflik itu adalah permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita. Nah, Arya dan ayahnya ini penasaran untuk melihat apa yang terjadi di sawah. Ternyata di sana diadakan perlombaan karapan sapi di Madura setelah panen padi atau panen tembakau. Kemudian di bagian bawahnya itu untuk muatan PKN ya anak-anak, di halaman 21. Nah, yang pertama, tulislah bunyi sila yang sesuai dengan peristiwa tersebut. Dedi sangat rajin ibadah, berarti sila yang sesuai adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, nah Indonesia terdiri dari puluhan suku bangsa. Walaupun berbeda, masyarakat Indonesia hidup rukun dan damai. Sila yang sesuai dengan pernyataan tersebut adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Kemudian yang ketiga, ini diceritakan Dedi dan teman-temannya berencana akan mengadakan studi tour ke tempat wisata yang ada di Jakarta. Ada beberapa tempat yang menjadi pilihannya, yaitu Taman Mini Indonesia Indah, Kebun Binatang Ragunan, Museum Nasional, atau Pulau Harapan. Dedi dan teman-teman melakukan musyawarah. Hasil perolehan suara terbanyak adalah Pulau Harapan. Nah, dari sini sila yang sesuai dengan cerita tersebut adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak sekarang kita akan membahas dari tes tertulis subtema 1 di halaman 22. Soal yang pertama, contoh pekerjaan penduduk yang tinggal di pantai adalah jawabannya A, penambak udang dan nelayan. Nomor 2, tanaman yang tidak cocok ditanam di dataran rendah adalah D, teh dan stroberi. Nomor 3, tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di daerah dataran tinggi, misalnya sebagai peternak, pedagang, pekebun tanaman, perkebunan. Kemudian nomor 4,
Tuliskan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan masyarakat di daerah dataran rendah. Misalnya sebagai petani. Kemudian kalau nelayan itu di daerah pantai ya, anak-anak lebih tepat ya. Petani, peternak, pedagang di dataran rendah juga sebagai karyawan atau buruh pabrik. Yang kelima, apakah ada jenis pekerjaan di dataran tinggi yang sama dengan jenis pekerjaan di dataran rendah? Jawabannya ada. Misalnya petani, pedagang, peternak. Ya, terdapat petani kelapa dan petani padi di daerah dataran rendah. Di daerah dataran tinggi ada petani teh. Ada juga pedagang buah-buahan di dataran tinggi. Nah, demikian pula di dataran rendah juga ada pedagang. Peternak juga ada di dataran tinggi dan dataran rendah. Berikutnya untuk muatan bahasa Indonesia. Untuk soal nomor 1. Tokoh utama dalam cerita tersebut adalah B. Anto dan adiknya. Nomor 2. Anto menemukan dompet Pak Budi di titik-titik. Jawabannya di taman. Nomor 3. Sifat Anto pada cerita tersebut adalah jujur dan baik hati. Nomor 4. Tulislah langkah-langkah yang dilakukan saat mengemukakan pendapat tentang sifat tokoh. Yang pertama, bacalah bacaannya dengan cermat dan teliti, kemudian memahami alur ceritanya. Yang ketiga, melihat masalah atau konflik yang terjadi yang dialami oleh tokoh dalam cerita tersebut. Kemudian yang keempat, memahami tokoh dalam menyelesaikan konflik tersebut. Untuk muatan IPA, soal nomor 1, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah D. Minyak bumi. Nomor 2, contoh menjaga kelestarian sumber daya alam laut, yaitu D. Tidak menangkap ikan dengan cara dibom. Nomor 3, soal yang bagian A. Tuliskan pendapatmu tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis atau dapat terus dikembangkan. Contohnya padi dan hewan ternak. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Contohnya batu bara, minyak bumi, gas alam ya. Yang keempat, ini soal nomor 4 ya, di buku pena tertulis nomor 5. Tuliskan 2 contoh usaha yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, melakukan penghijauan, melakukan sistem tebang pilih hutan. Apa itu sistem tebang pilih hutan? Ya, hanya pohon-pohon yang sudah cukup umur, cukup usia yang bisa ditebang. Sedangkan untuk pohon-pohon yang masih kecil itu dibiarkan untuk tumbuh besar terlebih dahulu. Kemudian, cara melestarikan sumber daya alam di hutan yang lainnya dengan mengurangi penggunaan kertas. Anak-anak harus berhemat dalam menggunakan kertas supaya tidak terlalu banyak memerlukan pohon. Jadi tidak perlu menebang pohon terlalu banyak untuk membuat kertas. Kemudian membuang sampah di tempatnya dan menggunakan sumber daya alam secukupnya. Nah, berikutnya pada muatan SBDP nomor 1. Gambar di atas, ini bobot di sampingnya kira-kira seperti ini gambarnya. Gambar di atas merupakan contoh gambar perspektif dengan titik-titik hilang. Jawabannya dengan 1 titik hilang ya. Jadi gambarnya seperti terlihat 3 dimensi. Nomor 2, saat menggambar objek seharusnya diawali dengan membuat. Jawabannya dengan membuat bangun dasar. Nomor 3, sebuah gambar yang digunakan untuk memproyeksikan objek 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi dengan menggunakan titik hilang disebut gambar 3 dimensi. Nomor 4, perhatikan gambar. Ya, kira-kira seperti ini gambarnya ya. Gambar A, manakah yang termasuk
gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Yang A ini gambar 2 dimensi, tidak menggunakan titik hilang dan gambarnya terlihat datar. Sedangkan untuk yang B ini adalah gambar 3 dimensi, ini memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, untuk muatan PKN nomor 1, bunyi sila pertama Pancasila adalah A. Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, berikut yang tidak termasuk makna dalam sila pertama adalah D. Memaksakan suatu agama atau kepercayaannya kepada orang lain. Nomor 3, berdoa sebelum makan merupakan pengamalan Pancasila sila ke-1. Nomor 4, bersikap jujur merupakan contoh pengamalan Pancasila. Sila keberapa? Kemudian jelaskan. Ya, silanya sila ke-1, karena kita yakin bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan itu diawasi dilihat oleh Tuhan ya. Jadi jujur itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Tuhan sesuai pada sila pertama. Yang kelima, tuliskan contoh sikap yang merupakan pengamalan sila pertama. Berdoa sebelum makan, rajin beribadah. Tadi sudah dijelaskan ya. Mengerjakan tugas dengan jujur, toleransi, dan mempersilahkan teman untuk beribadah. Nah, demikian penjelasan Ibu untuk materi dari pembelajaran tematik kita pada pagi hari ini. Anak-anak silakan baca kembali buku penanya untuk mempersiapkan diri pada penilaian tema 4 subtema 1 hari Sabtu nanti. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Shalom.